Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi tahun 2022A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Saya Rini Manda Afriana dengan NIM 2205121417. Saya Andrea Mayura Kanaya dengan NIM 2205121418. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 22051211. Pada kali ini terdapat topik pembahasan yang mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, struktur organisasi, dan kesimpulan. Bisa di next. Latar belakang. Struktur organisasi PT Garuda Indonesia adalah sebuah topik penelitian yang penting dan relevan. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan skala operasional maskapai penerbangan nasional tersebut yang telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara sejak didirikan pada tahun 1949. Pemahaman tentang struktur organisasi Garuda Indonesia mencakup lebih dari sekedar aspek organisasional, karena juga mencerminkan upaya perusahaan dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis dan komitmen mereka terhadap keselamatan, kualitas layanan, dan keberlanjutan dalam semua aspek operasional mereka. Dengan demikian, studi dengan struktur organisasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perusahaan tersebut beroperasi dan berkontribusi pada industri penerbangan di wilayah tersebut. Bisa di next. Tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama adalah menguraikan dengan jelas bagaimana PT Garuda Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan struktur organisasi perusahaannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan peran dan tanggung jawab dari setiap level dalam struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengevaluasi sejauh mana struktur organisasi PT Garuda Indonesia mendukung efisiensi operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah pemberian pemahaman yang mendalam tentang bagaimana PT Garuda Indonesia mengatur dan mengelola organisasinya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendapatkan wawasan strategis tentang bagaimana PT Garuda Indonesia mengelola bisnisnya atau organisasinya dalam industri penerbangan yang kompetitif. Kemudian manfaat yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Baik, selanjutnya. Yang pertama ada unsur induk, terdiri dari unsur pelaksana, yaitu menjalankan kebijakan, dipimpin oleh direktur dengan dibantu oleh Vice President dan Senior General Manager. Lalu yang kedua ada unsur pendukung, yaitu fungsinya yang mempunyai peran pendukung direktur utama dan atau direksi dipimpin oleh VP. Boleh next. Selanjutnya ada Strategic Business Unit atau SBU, yaitu suatu unit usaha mandiri yang dipimpin oleh VP dalam perusahaan yang berorientasi pada optimasi sumber daya yang bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu ada anak perusahaan, yaitu suatu badan hukum tersendiri yang dibentuk perusahaan untuk mendukung kegiatan perusahaan induk, namun masih dalam kontrol perusahaan induk. Next. Selanjutnya ada unsur pelaksana, terdiri dari commercial service yang bertanggung jawab atas pencapaian sales dan revenue dan service pre-in post-flight melalui pengelolaan network, marketing, revenue, service, delivery, dan cabin crew secara terintegrasi.
Ini dipimpin oleh Direktur Niaga. Selanjutnya ada Operation Service yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi penerbangan, termasuk pengelolaan kokpit, operasi di lapangan, pengiriman pesawat, kontrol operasional, dan dukungan operasional lainnya. Ini dipimpin oleh Direktur Operasi. Next. Selanjutnya yang ketiga ada Engineering dan Maintenance Service yang bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pesawat yang layak penerbangan dengan mengawasi dan mengelola kualitas perawatan pesawat. Ini dipimpin oleh Direktur Teknik. Lalu yang keempat ada Corporate Strategy and Information Technology Service yang dipimpin oleh Direktur Strategi dan Teknologi Informasi. Ini bertanggung jawab atas perusahaan strategi dan perencanaan jangka panjang melalui pembentukan Biro Manajemen Strategi dan dukungan teknologi informasi yang kuat. Next, ada Financial Service and Group CFO, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan melalui pengelolaan kas, analisis keuangan, pengawasan aset, dan dipimpin oleh Direktur Keuangan. Selanjutnya ada Human Capital Management and Corporate Support Service yang bertanggung jawab atas pengadaan, pendidikan, dan pelatihan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Direktur SDM dan Umum. Setelah itu ada area manajemen yang mengawasi pelaksanaan kebijakan dan operasi perusahaan di kantor cabangnya. Area manajemen diawasi oleh Board of Director, tetapi secara operasional dikelola oleh Direktur Niaga. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada komponen pendukung. Yang pertama ada unit kualitas perusahaan, keamanan, dan keamanan aviation. Ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama, tetapi secara operasional dikelola oleh Direktur Operasi. Yang kedua ada unit audit internal. Ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama, tetapi secara operasional dikelola oleh Direktur Operasi. Yang ketiga ada unit audit internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, tetapi secara operasional dikelola oleh Direktur. Selanjutnya ada unit sekretaris perusahaan. Ini bertanggung jawab untuk melindungi perusahaan dari aspek hukum melalui pemberian pendapat hukum, penyelesaian masalah hukum, dan legalisasi perjanjian. Selanjutnya ada unit Hajj, yaitu mengelola penerbangan haji. Ini bertanggung jawab kepada direksi, tetapi dikelola secara operasional oleh Direktur Operasi. Selanjutnya ada Corporate Safety Committee. Ini berkumpul secara berkala untuk membahas keselamatan dan keamanan penerbangan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan. Next. Selanjutnya ada unit CEO Office. Ini bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Komite ini juga berfungsi sebagai fasilitator kegiatan direksi, bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, tetapi dikelola secara operasional oleh Direktur Teknik. Dan selanjutnya terdapat unit Corporate Communication, yaitu mengelola komunikasi dan informasi perusahaan secara efektif, baik secara internal maupun eksternal, dan mengelola CSR, program kemitraan, dan bina lingkungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada unit bisnis strategis.
Yang pertama yaitu SDU Garuda Kargo, yaitu mengelola bisnis kargo yang dioperasikan oleh SDU Garuda atas operasi perusahaan oleh direktur teknik. Kemudian ada anak perusahaan yang pertama PT Aerowisata, yaitu anak perusahaan yang berfokus pada penyediaan dan kualitas tinggi dan berdaya saing di sektor pariwisata dan jasa pendukung angkutan udara. Kemudian yang kedua ada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMFAA, yaitu anak perusahaan di bidang perawatan pesawat atau Maintenance and Repair Organization atau MRO. Selanjutnya ada PT Abacus Distribution System Indonesia, adalah perusahaan utama Global Distribution System atau GDS. Kemudian ada PT Aerosystem Indonesia, yaitu bergerak di bidang penyediaan sistem teknologi informasi untuk airline. Yang terakhir ada kesimpulan struktur organisasi PT Garuda Indonesia, yaitu merupakan landasan yang kuat operasional perusahaan penerbangan nasional ini. Dalam struktur ini terdapat 11 hierarki yang mengatur peran dan tanggung jawab setiap divisi dan departemen. Perusahaan ini memiliki manajemen tingkat atas yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, termasuk CEO dan dewan direksi. Selain itu, Garuda Indonesia juga memiliki anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor, seperti kargo dan pariwisata. Keseluruhan struktur organisasi ini didesain untuk mencapai efisiensi operasional dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri penerbangan yang sangat kompetitif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.